yata'allamuhu thalathatun. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan dipelajari oleh 3 kaum. Tinggal kita pilih dan posisikan kita di mana jamaah sekalian. Pertama, rajulun yubahu bihi. Ada seorang laki-laki yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama, mempelajari hadis, yubahi bihi, hanya untuk membangga-banggakan dirinya. Nih, aku udah hafal. Nih, aku udah ngerti. Nih, gue udah paham. Ini bahaya. Yang kedua, warajulun yastaqilu bihi. Ada juga orang yang mempelajari Al-Qur'an hanya untuk mencari makan dengan Al-Qur'an. Warajulun yaqra'u lillahi azza wa jal. Sedangkan yang ketiga yang terbaik adalah seorang laki-laki yang mempelajari membaca Al-Qur'an dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang mempelajari Al-Qur'an untuk berbangga-bangga? Karena tidak sedikit orang-orang yang hanya ingin dipanggil alim, ingin dipanggil qari, ingin dipanggil orang yang paham Al-Qur'an, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak Rasulullah SAW menyebutkan betapa pentingnya menjaga niat. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Aid Al-Qarni dalam kitab Kaifa Tatlubul Ilm, Rasulullah SAW, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah 3 kaum. Pertama, penghafal Quran, membaca Al-Quran. Ketika Allah datangkan para penghafal Quran, kemudian penghafal Quran berkumpul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ini loh orang yang menghafalkan Quran itu dapat kenikmatan yang luar biasa. Dia akan dinaikkan derajatnya seperti hafalan dan bacaan Al-Quran yang terakhir kali dia dibaca. Bahkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, bacaan tersebut akan menjadi syafaat buat kita nanti. Banyak keutamaan-keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan di antara kemuliaan seorang anak yang menghafal Quran, dia akan diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya. Di mana batu mutiara yang ada di mahkota tersebut khairu minad dunya wa ma fiha, yang lebih utama daripada dunia dan isinya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penghafal Quran, madza amilta biha? Apa yang kamu sudah lakukan untuk mendapatkan semua nikmat-nikmatku ini? Orang tersebut mengatakan, saya sudah baca Al-Quran siang malam ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, kadzabta. Engkau berdusta, engkau bohong. Engkau pelajari Al-Quran, engkau baca Al-Quran hanya ingin dipanggil qari, hanya ingin dipanggil orang yang mengerti Al-Quran, hanya dipanggil orang yang alim tentang Al-Quran, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang tersebut di panasnya api neraka hingga tersungkur wajahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Dia memiliki harta yang banyak, dia dermawan, dia berbagi, dia peduli. Ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan, ini loh kebaikan-kebaikan yang orang rajin sedekah, rajin berinfak, rajin menolong saudaranya. Kemudian Allah bertanya, madza amilta biha? Selanjutnya kata Allah, apa yang kamu sudah amalkan untuk mendapatkan semua nikmat yang aku janjikan di dalam surga ini? Saya sudah bersedekah ya Allah. Kata Allah, enggak, kadzabta. Kau berdusta. Kau bersedekah, kau berbagi, kau peduli, hanya ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan, bukan karena diriku, kata Allah. Maka orang tersebut sama juga dilemparkan di panas api neraka hingga tersungkur wajahnya. Sedangkan yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang paling mengerikan. Yang ketiga adalah mujahidin fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bukan hanya keringat dia keluarkan, bukan hanya materi dia berikan, bahkan jiwa dan tetesan darah pun dia keluarkan demi menebus surga Allah Subhanahu wa taala, akan berakhir menderita ketika Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan 72 bidadari dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Dia mengatakan, istushhidtu ya Allah, saya sudah mati syahid karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, kadzabta, kau berdusta, kau hanya memegang pedang, kau masuk kemudian bertempur di medan pertempuran, tidak ada niatan di dalam dirimu, hanya ingin dipanggil seorang pahlawan, hanya ingin dipanggil seorang kesatria,
hanya ingin dipanggil orang yang saja'ah, yang pemberani, maka Allah Subhanahu wa taala pun melemparkan orang yang ketiga ini dari kalangan para mujahidin fi sabilillah hingga terlempar ke panas api neraka dan tersungkur wajahnya. Kalau orang yang hafal Al-Quran belum tentu jadi jaminan. Kalau orang yang hartanya banyak berbagi, kalau sedikit saja melenceng dari niatnya bukan jaminan. Kalau orang yang sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala membuktikan keimanannya itu pun bukan jaminan. Lantas bagaimana dengan kita yang sedikit amal, sedikit sedekah, sedikit berjuangnya, kemudian kita sudah memastikan tempat duduk kita di surga? Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka masyarakat muslimin, ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya sebuah niat. Maka kenapa Rasulullah mengingatkan terus, aslihu niyatakum, perbaikilah niat kalian, luruskan niat kalian. Karena berbahaya sekali satu amalan tidak didasari dengan niat yang lurus, maka kita akan menemukan hanya kerugian dan kesia-siaan saja. Maka pertama kali ana ingatkan buat anak pribadi dan teman-teman sekalian, mari kita luruskan niat agar semua yang kita lakukan berganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dan tercurahkan salam untuknya, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian di Sabtu pagi ini kita akan coba mengangkat satu tema, di mana tema ini cukup dalam maknanya. Ketika ana mengajukan tema kepada panitia yang bertemakan saat semua meninggalkanmu. Kenapa ana pribadi mengambil tema saat semua meninggalkanmu? Karena kita ingin mempelajari pada kesempatan ini, tidak ada abadi dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Karena dunia tidak pernah mengajarkan keabadian dalam diri kita. Semua hubungan, semua harapan, semua cinta akan kandas di dunia, karena cinta kita kepada apapun yang ada di dunia ini hanya sementara. Kita mencintai yang suatu saat akan pergi. Kita mencintai yang suatu saat akan hilang dan meninggalkan kita semuanya. Adakah hubungan yang langgeng dalam kehidupan di dunia ini? Tidak ada. Ada orang yang berhubungan sebab cinta, cinta suatu saat akan pudar. Ada yang berhubungan karena keluarga, tidak sedikit anak sama ibunya berantem bahkan menumpahkan darahnya. Kakak adik berebutan karena hartanya. Cinta karena persahabatan, betapa sahabat hari ini berubah menjadi lawan ketika salah paham di antaranya. Tetapi carilah dan bangunlah hubungan kita kepada siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau mencari dan menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan kita, zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita abadan, selama-lamanya. Hari ini kita akan pelajari betapa banyak orang-orang soleh terdahulu menjadikan hidupnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung diri kepada manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bayangan kita saja akan pergi meninggalkan kita saat senja datang menjumpai kita, bagaimana dengan orang lain? Maka dia pun akan pasti meninggalkan kita suatu saat nanti. Keluarga meninggalkan kita, harta jelas akan kita tinggalkan. Yang tersisa satu kesetiaan yang banyak dilupakan oleh banyak manusia. Apa itu? Amal soleh yang sering kita lalaikan dan sering kita lupakan. Padahal dialah yang paling setia dan paling care serta paling peduli sama kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita pasti menjumpai perpisahan bernama kematian? Saat semuanya ini berada di pundak seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut membawa jenazah mayit kita dimasukkan ke liang lahat, apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang ketika meninggal dunia akan diikuti oleh 3 hal yang paling prioritas dalam kehidupannya. Dunianya, keluarganya, amalnya. Fayarji'u usnani, yang paling dicintai dia akan pergi meninggalkan kita. Dunia dan keluarga kita, 2 hal yang paling kita cintai dalam kehidupan ini, betul? Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa hanyalah satu hal yang paling kita benci dan paling kita lalaikan. Apa itu? Amal kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya sampaikan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang posisi seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Karena di balik hikmah kita sendiri dalam kehidupan di dunia ini,
agar kita paham bahwa tidak ada zat yang paling setia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang paling peduli buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Biar kita paham bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghadirkan semua kebaikan yang kita inginkan. Satu contoh teman-teman sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam deretan jihad beliau, dalam deretan perjuangan beliau pernah ikut serta dalam peperangan yang langsung dipimpin oleh beliau itu sekitar 20 lebih peperangan. 20 lebih peperangan. Ini jadi gambaran buat kita semua, kalau Islam itu hanya butuh dinikmati dan gak butuh diperjuangkan, ngapain Rasulullah sampai keluar 25 kali lebih berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena Islam menuntut kita untuk berjuang. Dan orang yang paling menikmati Islam adalah orang yang memperjuangkan Islam dengan ketulusan dan kejujurannya. Ada satu peperangan yang fenomenal, namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini biasa para alim ulama dan pakar sejarah menyebutnya sebagai Perang Al-Usrah. Al-Usrah. Apa itu Al-Usrah? Inna ma'al usri yusrah. Usrah itu artinya kepayahan, kesulitan. Kalau Tabuk itu sendiri diambil dari perkataan Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai salah satu di antara sumber mata air di lembah Tabuk bernama Tabuk. Padahal sebelumnya tempat ini belum pernah disinggahi oleh siapapun. Tapi Rasul langsung memberikan nama, ketika kalian sampai ke Tabuk, Tabuk itu sumber mata air, maka jangan ada yang sampai minum kecuali sampai aku datang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah dinamakan Perang Tabuk. Kalau disebut dengan Al-Usrah atau perang masa sulit, karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan para sahabat itu dengan ujian yang luar biasa. Sampai ketika itu para sahabat membawa bekal hanya biji-bijian kurma dan air putih saja, tidak ada bekal yang lain. Apa yang menjadi sebab perang Tabuk itu terjadi? Di antara sebab perang Tabuk itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Heraklius, raja Romawi, itu dikabarkan mempersiapkan bala tentara yang begitu banyak, ingin dan berniat untuk menghancurkan kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigap mengambil tindakan untuk berperang melawan Heraklius ketika itu. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa perperangan Tabuk itu terjadi di antara sebabnya adalah balas dendamnya para sahabat, karena banyak para sahabat yang meninggal dunia di perang Mu'tah. Salah satu di antaranya geramnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sepupunya dicincang habis-habisan di perang Mu'tah bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu perang Mu'tah adalah bagian timur Yordania. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berperang dan berjihad di Yordania atau di timur Yordania, tidak tanggung-tanggung dalam kesempatan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 3 komandan perang yang luar biasa. Satu bernama Abdullah bin Rawahah, ketiga bernama Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiganya adalah Zaid kalau tidak salah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana gagahnya Abdullah bin Rawahah ketika para sahabat menjumpai di Mu'tah, mendapatkan apa? Mendapatkan pasukan musuh yang sangat begitu banyaknya, sehingga kaum muslimin itu mungkin bahasa kitanya mah keder gitu bahasanya, karena menjumpai musuh yang terlampau banyak. Tapi Abdullah bin Rawahah dengan gagahnya mengatakan, wahai Abdullah, wahai umat Muhammad, sesungguhnya kami berperang bukan karena jumlah, kami berperang bukan karena kekuatan militer kami, tapi kami berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keberanian kaum muslimin mulai tumbuh kembali, sehingga di perang tersebut harus kehilangan 3 komandan terbaik. Salah satu komandan terbaik yang dimiliki Rasulullah bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah laki-laki yang secara perawakan hampir dan mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat-sahabat yang memiliki perawakan mirip Rasulullah, satu Ja'far bin Abi Thalib, yang kedua Mus'ab bin Umair. Makanya wajar ketika musuh melihat Ja'far bin Abi Thalib dikira Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka geramnya musyrik dan orang-orang kafir tersebut menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala harus menyayat satu demi satu sayatan di tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib, sampai dalam sejarah disebutkan Ja'far bin Abi Thalib selain 2 lengannya putus karena disabet pedang musuh, Ja'far bin Abi Thalib pun tubuhnya terbelah 2 karena dibelah oleh pasukan Romawi. Insyaallah, luar biasa. Inilah surga yang dijanjikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hari ini kita baru mengeluarkan keringat, baru mengeluarkan materi, kemudian sudah merasa nyaman dan memastikan tempat duduk kita di surga, surga yang seperti apa didapatkan para sahabat kalau para sahabat harus menebusnya dengan darah dan keluarga-keluarga mereka. Dan ketika Rasulullah SAW perang menuju perang Tabuk ini, kita tahu sahabat begitu lemah. Bahkan salah satu di antara orang yang paling memberikan kontribusi banyak adalah Utsman bin Affan. Inilah kenapa orang mengatakan peradaban Islam tidak akan bisa jaya tanpa disatukannya komponen-komponen yang ada di tubuh kaum muslimin. Islam butuh orang yang kaya, Islam butuh seorang pemuda, Islam butuh ulama yang ikhlas, Islam pun butuh orang-orang yang cerdas. Kalau para agniya, orang-orang kayanya hanya mencukupkan diri memikirkan perutnya sendiri dan masing-masing, maka niscaya Islam tidak akan pernah jaya. Karena buktinya Islam pun butuh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan berperang di perang Tabuk, memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Dalam sejarah Islam, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di belakang sana, Islam berhutang budi dengan dua perempuan yang sangat luar biasa. Pertama, Islam berhutang budi dengan harta yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, Islam berhutang budi kepada cerdasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau hari ini orang menutup diri bahwa Islam tegak tanpa harta, itu sulit. Karena memang sejarah membuktikan Islam dikuatkan oleh orang-orang yang memiliki harta yang luar biasa. Cuma sayang, sekarang orang yang memiliki harta itu luar biasa pelit bakhilnya, memikirkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan umat Muhammad ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita memiliki potensi memasuki surga. Sebagaimana semua kita bisa memilih jalan-jalannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipilih dengan hartanya, boleh dipilih dengan cintanya, boleh dipilih dengan paras wajah cantiknya, boleh dipilih dengan keilmuannya. Yang terpenting kita sepakat bahwa garis finish kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarah, perempuan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat berperan penting terhadap kemenangan kaum muslimin. Makanya ada nasihat indah seorang ulama, jadilah seorang perempuan yang karakter dan sifatnya seperti tanaman putri malu. Ketika disentuh, maka daunnya akan menutup. Ketika dicabut, maka orang yang akan mencabutnya terluka sebab karena ada durinya. Ketika dia ingin dicabut dan dirusak, akarnya menghujam ke dalam tanah. Dan ketika senja mulai datang, dia pun menutup diri dengan malunya. Masya Allah. Bagaimana seorang perempuan, seorang muslimah memiliki sifat seperti tanaman putri malu? Ketika dia ingin disentuh, maka sifat malunya timbul. Hari ini betapa banyak muslimah-muslimah yang tidak memiliki sifat malu. Pada zaman dahulu ketika orang Yahudi menganiaya seorang wanita, seorang muslimah yang mengikatkan tali kerudungnya di sebuah kursi, yang ketika bangkit dari tempat duduknya robek baju yang menutupi auratnya, dia menangis sampai mengatakan, "Ya Mu'tasim billah, wahai Mu'tasim." Masya Allah. Salah satu nama khalifah ketika itu. Maka ribuan kaum muslimin langsung memboikot orang Yahudi tersebut. Hari ini betapa banyak perempuan-perempuan yang melepaskan jubah kemaluan. Makanya sifat malu, kata Rasulullah, al-haya syu'batu minal iman. Sesungguhnya sifat malu adalah sebagian daripada iman. Maka perhiasan yang paling mahal yang harus dimiliki oleh seorang perempuan adalah sifat malunya. Yang kedua, ketika orang ingin merobek kehormatannya, apa yang dilakukan seorang muslimah? Maka dia siap membela diri untuk melukai orang yang ingin merusak kehormatannya. Dan itulah tanaman putri malu, karena dia memiliki duri. Dan apabila orang ingin mencabutnya, maka orang akan merasakan kesusahan. Sebab akar yang masuk ke dalam bumi menghujam ke dalam sehingga kokoh dan kuat. Dan itulah akidahnya. Sebagaimana perempuan hari ini rapuh dari sisi akidah, sehingga banyak di antara mereka yang perjualbelikan agamanya, waliyadzubillah. Sedangkan yang keempat, jadilah seorang muslimah yang memiliki sifat putri malu, yang apabila senja mulai datang, maka dia menutup dirinya dalam rimbun pepohonan. Artinya perempuan ketika mulai petang datang, tidak ada tempat terbaik kecuali dia berdiam diri di dalam rumahnya masing-masing. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merasa menyesal ketika peristiwa perang Jamal, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu keluar, sehingga menjadi fitnah di antara para sahabat. Dikira Ibunda Aisyah mendukung salah satu sahabat ketika bertempur ketika itu. Ini beliau sesalnya.
Maka tidak ada tempat terbaik dengan apapun alasannya bagi seorang wanita, melainkan tempat terbaiknya ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumahnya. Karena mudah sekali bagi syaitan untuk menghiasi dalam diri seorang perempuan ketika perempuan tersebut jauh dari tempat tinggalnya. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi gambaran buat kita semua betapa berharganya seorang perempuan dan betapa mulianya seorang perempuan di dalam Islam. Tapi kenapa kok banyak seorang muslimah hari ini yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam? Padahal Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun azzallahu bil Islam, kata Umar bin Khattab. Kami adalah kaum yang Allah muliakan sebab karena Islamnya, bukan karena cerdas, cantik dan kayanya. Karena Islamnya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, dan barang siapa yang mencari selain Islam dan sebagai agamanya, maka Allah akan hinakan dia. Maka kalau kita sebagai muslim dan muslimah itu tidak patut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita suatu saat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah sulitnya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekecewaan karena di perang Tabuk ada beberapa sahabat dan orang-orang munafik yang absen, tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Siapa? Di antara sahabat-sahabat mulia yang tidak ikut berperang ketika itu ada 3 orang. Ini kalau tidak salah diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Yang pertama bernama Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik. Yang kedua bernama Hilal bin Umayyah. Sedangkan yang ketiga adalah Murarah bin Ar-Rabi. Murarah bin Ar-Rabi. Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, sedangkan yang ketiga adalah Murarah bin Ar-Rabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang munafik. Ketika perang Khandaq, orang munafik itu kan perannya ketika perang Khandaq cuma membuli kaum muslimin, terutama para sahabat. Lah ngapain digali-gali juga paritnya, toh juga nanti kalah juga kok. Tapi ketika menang, maka dia akan merapat dan merangsek ke barisannya Rasulullah SAW seraya memuji-muji Rasulullah SAW. Dan di perang Tabuk pun terjadi. Ketika Rasulullah SAW pulang mendapatkan kemenangan sampai ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Mereka merapat ke tubuhnya Rasulullah sambil meminta maaf, ya Rasulullah, maaf absen perang tadi, soalnya kita ini itu, banyak alasan yang dikeluarkan. Dan Rasul pun menerima permintaan maaf mereka dengan apa? Dengan muka masamnya. Tapi ada 3 sahabat yang datang kepada Rasulullah tidak mengucapkan satu kata seputar alasan kenapa tidak ikut berperang. Jujur mereka merasa bersalah. Ka'ab, Hilal dan Murarah. Padahal kata Ka'ab bin Malik, saya adalah seorang diplomator ulung. Saya orang yang paling pintar berargumen. Saya orang yang paling pintar berjidal. Saya orang yang paling paham bagaimana menjatuhkan lawan bicara. Dan saya paling hebat ketika memberikan alasan. Tetapi ketika di hadapan Rasulullah SAW, saya hanya terdiam dan mengakui kesalahan saya sebab saya tidak ikut perang di perang Tabuk. Kenapa? Karena sahabat Ka'ab, sahabat Murarah, sahabat Hilal bin Umayyah tidak ikut serta dalam perangan Tabuk karena ketika itu beliau-beliau ini memperlambatkan diri sehingga ketinggalan perang sama Rasulullah SAW. Masih santai, bentar lagi perang, bentar lagi berangkat, sampai akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketinggalan 3 orang tersebut dan meminta maaf kepada Rasulullah. Rasul pun menerimanya dengan muka masam sambil mengatakan, jika engkau jujur, maka Allah Subhanahu wa taala menerima pertobatan kalian. Sejak hari itu Rasulullah dan para sahabat mendiamkan 3 sahabat ini selama 40 hari dan dilengkapi sampai 50 hari. Jangankan orang lain, sepupu dan saudaranya pun diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk berbicara dengannya. Kebayang yang biasanya begitu lembutnya dan begitu santun, sebegitu manisnya Rasulullah kepada sahabat, didiamkan orang sahabat. Saya tanya sama ibu-ibu yang di belakang yang sudah memiliki seorang suami, bagaimana perasaannya dicuekin seorang suami yang dulunya romantis banget tiba-tiba didiamkan? Biasa Ustaz, biasa juga garing sama suami saya mah.
Bagaimana seorang bapak, seorang suami didiamkan oleh seorang wanita yang paling ia cintai? Jangankan hitungan hari, sejam saja, Pak, seperti sebulan, Pak Ustaz. Ini bayangkan sahabat yang begitu peduli, care, romantis, Rasulullah begitu lembut kepada para sahabat. Tiba-tiba kita didiamkan ustadz kita. Ini bukan ustadz, Rasul yang mendiamkan selama 40 hari 40 malam. Ketika semua meninggalkanmu, hanya seorang diri dia menyandarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masuk di hari ke-40, tiba-tiba Rasulullah SAW mengirimkan mandat kepada seorang sahabat untuk berbicara kepada Ka'ab agar Ka'ab meninggalkan istrinya. Tapi Ka'ab dengan tegar mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah, apakah maksudnya saya menceraikan istri saya atau memulangkan sejenak ke rumah orang tuanya? Masih sabar. Padahal ketika itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utusan raja dari Ghassan itu datang mengirimkan surat dengan surat-surat yang Masya Allah, surat-surat yang menjadikan propaganda di hatinya para sahabat dengan mengatakan, tuh lihat tuh temanmu Muhammad gak mau ngajak ngomong, daripada kamu dihinakan menjadi seorang muslim, lebih baik kamu hijrah ke tempat saya muliakan kamu sebagai prajurit saya. Digoda. Sebagaimana teman-teman ketika hijrah, teman-teman mengalami kesendirian, dan di saat itulah teman-teman yang buruk akan datang seraya mengatakan, untuk apa hijrah kalau kalian semua nggak ada temannya, lebih baik balik lagi ke sini. Semua akan meninggalkannya. Tapi Ka'ab ibn Malik dan dua orang sahabat yang lainnya tetap bersabar sampai menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat masuk hari ke-10 terakhir, beliau memulangkan istrinya ke rumahnya sampai nanti ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya menahan pedih dan sakit, Ka'ab ibn Malik dalam kesendiriannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatannya. Dan ketika itu apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Dan ketika sahabat Ka'ab ibn Malik dengan tulus bertaubat karena tidak ikut serta dalam peperangan, tiba-tiba turun ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatannya. Demi Allah, kata Ka'ab, tidak ada hari paling bahagia yang aku rasakan selama aku menjadi seorang muslim kecuali hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepadaku. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absir, bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima pertobatan kalian bertiga. Subhanallah. Sampai Ka'ab bin Malik mengeluarkan semua harta yang dimilikinya untuk menggambarkan rasa syukurnya. Beliau sujud syukur kemudian berikan hartanya. Masya Allah. Ini jadi gambaran teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat nanti dihadirkan di situasi di mana ditinggalkan oleh semua para sahabat sebentar untuk mengujinya, sama kepergian semua orang yang kita cinta itu sebentar saja. Karena hakikatnya kita dan dia, kita dan mereka akan dipersekutukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu catatan, kitanya beriman, kitanya bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dzurriyyahnya juga beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dengan keturunannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanihim. Itu jelas. Dan lihat bagaimana juga kisah seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kesendirian sampai mengatakan, semuanya meninggalkanku kecuali Allah Subhanahu wa taala yang selalu setia kepadaku. Perempuan ini bernama Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb bin Abdus Syams. Ramlah adalah seorang perempuan yang hidup di zaman Rasulullah. Dia 7 tahun lahir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya sekitar 33 tahun, perempuan ini baru lahir. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun, berarti orang ini usianya sudah 7 tahun. Apa yang menarik? Perempuan ini memiliki seorang suami bernama Ubaidillah bin Jahsy. Kita tahu Ramlah punya bapak namanya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy, orang munafik yang begitu Abu Sufyan ketika itu begitu benci dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar putri tercintanya memeluk agama Islam menjadikan Abu Sufyan marah luar biasa, sampai-sampai orang musyrikin Quraisy itu berani menyakiti putrinya dan berani menyakiti suaminya. Nama suaminya adalah Ubaidillah bin Jahsy.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar bahwa kaum muslimin harus berhijrah ke satu daerah bernama Habasyah, Ethiopia. Hijrah ke Habasyah. Termasuk yang hijrah ketika itu adalah satu Ramlah dan juga suaminya bernama Ubaidillah bin Jahsy. Di perantauan penuh harapan mendapatkan kenikmatan dan ketenangan. Di perantauan berharap bahwa memadu cinta di atas agama akan menjadi sebuah rasa nikmat yang luar biasa. Tetapi apa boleh dikata, ternyata ketika di perantauan Allah Subhanahu wa taala menguji Ramlah dengan ujian yang sangat luar biasa. Apa ujian tersebut? Ujiannya datang dari laki-laki yang paling ia cintai ketika itu, bernama Ubaidillah bin Jahsy, sebagai suaminya, sebagai sandaran hidupnya dan sebagai pundaknya. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan Ubaidillah bin Jahsy? Ubaidillah bin Jahsy ternyata ketika hijrah ke Habasyah bukan menguatkan agama Islamnya, malah banyak duduk-duduk bersama pendeta dan rahib-rahib orang Nasrani, sehingga menjadikan Ubaidillah bin Jahsy harus kehilangan keimanannya dan Ubaidillah bin Jahsy murtad menjadi orang Nasrani kembali. Masya Allah. Bayangkan ya, teteh, para akhwat dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perantauan lagi hamil hanya dengan seorang suami. Orang banyak ingin menganiayanya. Tiba-tiba laki-laki yang dijadikan tameng dia agar dia tidak terlukai, tiba-tiba meninggalkan dia menjadi orang Nasrani. Sebelumnya Ramlah mengatakan kepada suaminya bahwa diriku bermimpi mendapatkan dirimu dalam kondisi yang buruk. Ketika dia sudah memutuskan menjadi orang Nasrani, disampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku bermimpi mimpi yang sangat buruk tentang dirimu. Mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkanmu agar engkau tidak terjatuh dalam agama Nasranimu dulu. Tapi tetap Ubaidillah bin Jahsy ternyata mempertahankan agamanya menjadi seorang Nasrani, yang pada akhir hidupnya Ubaidillah bin Jahsy termasuk orang-orang yang murtad, yang mati karena kemurtadannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang sahabat yang tadinya menjadi seorang muslim, diasuh langsung sama Rasulullah, diberikan nasihat langsung oleh Rasulullah, bahkan lihat langsung bagaimana wahyu itu diturunkan dan mukjizat langsung ditunjukkan. Tapi bukan jaminan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan hidayah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah, termasuk Ubaidillah bin Jahsy. Sesat. Dan ketika dalam kesendiriannya Ramlah, atau yang dikenal dengan istilah Ummu Habibah. Ramlah ini Ummu Habibah nama kunyahnya. Maka dalam kesendiriannya dia menutup pintu rumahnya, dia masuk ke dalam rumahnya, dia peluk tubuh si mungil anaknya sambil dia bermunajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, letih gitu. Capek ya Allah. Sakit ya Allah. Berikan bantuanmu kepadaku ya Allah agar aku bisa meringankan beban berat di pundakku ini ya Allah. Sampai capeknya dan air mata yang begitu banyak keluar menjadikan Ramlah itu tertidur karena kecapean. Di dalam tidurnya itulah bahwa Ramlah bermimpi dipertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan esok harinya ternyata benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan dari budaknya Raja Najasyi bernama Abraha. Kalau Abraha ini seorang raja dari Nasrani ketika zaman Rasulullah belum lahir. Tapi kalau Abraha di sini adalah nama seorang budak wanita yang dimiliki oleh orang Najasyi, oleh Raja Najasyi, namanya Abraha. Maka ketika Abraha ini datang menemui Ummu Habibah atau Ramlah, menyebutkan bahwa kata Abraha, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mandat kepada Raja Najasyi sebagai tuanku, dan tuanku mengirimku untukmu, bahwa aku diperintahkan dirimu untuk mempersiapkan diri, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminangmu. Adakah kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan yang didapatkan oleh Ummu Habibah, yang ketika dia lagi menahan pedih dan sakit, menahan luka, tiba-tiba Allah hadirkan langsung sebuah solusi, sebuah obat yang paling nikmat ketika dia dipinang oleh seorang laki-laki terbaik yang menjadi nabinya, yang menjadi imamnya, bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua rasa sakit ditinggalkan Ubaidillah bin Jahsy hilang. Semua rasa pahit ketika menelan pil kehidupan itu hilang. Yang ada ketika dia mendengar kabar, yang ada cuma nikmat, manis dan manis. Sampai-sampai Ummu Habibah atau Ramlah mengeluarkan seluruh harta yang dia miliki, dia lepas gelang kalung permata yang dia miliki, diberikan kepada Abraha semuanya, kepada budak wanita tadi.
andai aku bisa memiliki lebih dari ini semua, wahai wanita, sebagai budak, akan aku berikan kepadamu. Sebab betapa bahagia diriku sudah dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi gambaran buat kita semuanya. Semuanya akan meninggalkan kita, tapi percaya dan lakinya tetaplah berjalan di jalan meskipun banyak duri dan luka. Sebab kita yakin di ujung jalan sana ada Allah Subhanahu wa taala yang setia menemani kita. Dan ini buktinya. Ummu Habibah Ramlah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Buktinya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' diberikan kabar gembira diturunkannya ayat yang spesial. Nabi saja, Masya Allah, memberikan spesial. Ada ayat yang turun berkaitan dengan seorang sahabat, itu menunjukkan bahwa orang tersebut spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua surprise yang Allah hadirkan ini, semuanya dilalui dengan rasa sakit dan keberian yang sangat luar biasa. Ka'ab harus menahan sakit dalam kesendirian. Ummu Habibah Ramlah harus menahan sakit dalam kerinduan. Tapi semua rindu dan kesendiriannya tuh dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya janji-janji Allah berikan kepadanya. Dan kalau hari ini kita merasa kesendirian saat semua orang meninggalkanmu, percayalah ada Allah Subhanahu wa taala yang setia menemani kita dalam perjuangan kita. Husnuzonlah kepada Allah bahwa semua rasa sakit ini kita bisa lalui, dan husnuzonlah kepada Allah bahwa semua luka ini akan terobati. Karena yang ada hanya nikmat sejati, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang paling mahal dari semua riwayat yang kami sampaikan tadi adalah ilmu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat semua ikhtiar kita sudah lakukan, saat semua usaha kita sudah lakukan, dan kemudian kita memilih bertahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira buat kita semua, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di ujung pertemuan ini, sebelum saya buka sesi tanya jawab, anak teringat nasihat indah dari seorang ahlul hikmah mengatakan, kata orang tersebut, sungguh kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak semuanya hanya berbentuk dengan kebahagiaan dan kesenangan dunia. Kadang Allah membungkus nikmat tersebut dengan ujian. Selagi ujian itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini jamaah dan kita semua merasakan rasa sakit, tapi rasa sakit tersebut menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, bahagialah. Daripada Allah hadirkan nikmat dunia, tapi kenikmatan tersebut menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tanda cinta yang paling indah yang Allah berikan buat kita semua. Di antara tanda cinta itu tersebut adalah tanda cinta berupa ujian kepada kita semua. Semua makhluk Allah yang paling Allah cintai, maka diberikan gelar dan tanda cinta berupa ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, para anbiya, semua orang-orang soleh tidak terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasul, man asaddun nasi bala'an?" Ya Rasul, siapakah orang yang paling banyak menahan rasa pedih dan sakit dalam kehidupan ini, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya, orang-orang yang soleh, anbiya, para nabi. Kemudian thumma salihun, kemudian orang-orang yang soleh, thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal dan semisal. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah kita mendapatkan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala seperti tanda cinta yang didapatkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kalau kita siap dicintai oleh Allah, maka siaplah menerima tanda cintanya, diuji seperti Nabi Yusuf yang harus dipenjarakan untuk menjaga kehormatannya. Kalau kita siap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah kita seperti Nabi Muhammad yang semenjak lahir sampai meninggal dunia rentetan ujian tidak terhitung banyaknya. Tapi inilah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti sayangnya seorang bapak yang mencubit anaknya, bukan dalam rangka untuk menyakiti, dalam rangka untuk mengingatkan ada bapak, ada aturan, ada larangan, kata bapaknya. Sebagaimana Allah mendatangkan cubitan kecil buat kita hari ini, dicubit sama Allah Subhanahu wa taala biar kita terbangun dari tidur panjang kita berselimut nikmat dunia ini. Biar kita terbangun. Jangan terus-terus kita dibuat gila, dibuat buta dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjadikan kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan semua nikmat tersebut. Indah betul ya ketika Ustaz Umar minta memberikan sebuah nasihat tentang nikmat. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaan seperti orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Dia gali sumur tersebut, dia taburi atasnya itu dengan uang.
Saat orang menaburi uang di atas kepalanya, maka orang yang di bawah tersebut tidak akan pernah melihat ke atas. Yang dia fokuskan adalah melihat betapa banyak uang yang dia kumpulkan. Tapi ketika diganti uang tersebut dengan batu kerikil yang kecil, dia jatuhkan di atas kepalanya, baru dia akan tersadar dan melihat ke atas. Siapa yang mendatangkan rasa sakit ini? Itulah kita semuanya. Betapa banyak kita tidak pernah ingin mencari tahu dari mana semua nikmat ini datang. Tetapi sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita melihat ke Allah sambil mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujian ini didatangkan olehmu ya Allah? Itu nikmat. Tapi rasa sakit baru kita paham bahwa yang mendatangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada hikmah rasa sakit? Biar kita sadar bahwa yang mendatangkan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ditulis rapih di hati kita dan diyakini dalam kolbu kita, serta menjadi amal perbuatan kita, agar kita tahu betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit nasihat di pagi hari ini. Sisa waktu anak sengaja sisakan agak panjang biar ada teman-teman sekalian untuk ngobrol, untuk sharing, supaya lebih banyak manfaat yang kita dapatkan. Intinya, saat orang lain semuanya meninggalkan kita semua dalam kesendirian, kita nggak akan pernah sendiri selagi ada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan wa la takhaf. Jangan bersedih, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita semuanya. Jadi sandarkan semuanya kepada Allah, karena Allah zat yang tidak akan pernah mengecewakan kita, zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bertumpu kepada cintanya manusia, sebab cintanya manusia hanya menjanjikan rasa luka di setiap kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Tafadhal buat Bang Noval untuk memandu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbicara di sini. Silakan yang mau bertanya, bisa ditulis di kertas, nanti tinggal dilambaikan saja di atas, nanti ada teman-teman yang nyambutnya. Bagi ikhwan yang mau bertanya, mau di kertas boleh, atau mau secara langsung juga boleh, tinggal tangan aja. Akan ada yang mau ditanyakan? Langsung masukkan aja, tak apa-apa. Hijrah yang pertama pada masa itu tahun ke berapa Hijriah? Hijrah pertama. Jadi hijrah yang pertama dihitung bukan dari hijriah, karena kalau hijriah dihitungnya hijrah ke kota Madinah, itu belum dihitung hijriah, tapi dihitungnya dari yaumul bi'tsah. Ya, dari bi'tsah itu Nabi diutus. Ana lupa pas usia berapa Rasulullah memerintahkan para sahabat tersebut, cuma bisa dihitung dari usia Rasulullah 40 tahun. Maka disebutnya bukan dari tahun hijriah, tahun hijrah, tapi dihitung dari yaumul bi'tsah atau hari di mana Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Misalkan 3 tahun setelah diutus, 4 tahun setelah diutus. Kalau sudah hijrah, maka dihitungnya dari hijrah tahun ketiga hijriah atau tahun ketiga ketika Rasulullah sudah berhijrah, gitu, Bah. Jadi dihitungnya nanti dari hari di mana Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Berarti dihitungnya dari usia Rasulullah SAW di 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang apa di atasin aja atau dari bawah boleh. Yang mau bertanya pakai kertas. Ikhwan, silakan. Masuk-masukkan tangan aja. Silakan, kami langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus cerita. Sebelumnya saya pernah diuji kehilangan kendaraan. Padahal di dalam usahanya itu saya berusaha buat ngilangin, buat menghindarkan diri dari riba kendaraan. Kemudian kendaraan itu saya nikmati hanya seminggu, akhirnya hilang. Nah, itu gimana ya saya untuk memahami ujian tersebut. Dan setelah itu saya melakukan transaksi haram, beli kendaraan yang ibaratnya tidak ada surat-suratnya, tapi yang baik kendaraan saya. Nah, saya merasa kayak kendaraan itu, apakah kendaraan itu yang saya pakai untuk bekerja dan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari itu berperan
jika memang lakukan dengan kendaraan makanya Ustaz. Bismillah. Pertanyaan saya kepada antum. Antum tenang nggak pakai kendaraan tersebut?